saudari dan saudara yang aneh. Tidak bagus pakai baju bagus. Tak tahu malu. Malu. Mini. Meo. Orang bodoh ini tidak akan membocorkan urusan kita. Dia tidak akan pernah mengatakan apa-apa. Apa yang ingin Anda lakukan? Pembunuhan pertama, Putri Zhenbei dan pria mati. Raja Zhenbei dan Fan sedikit berwajah dan tidak akan menyelidiki penyebab kematiannya. Tidak ada pria yang akan memberikan diri mereka sendiri. Wanita dengan topi hijau. Beri dia makan dan bawa ke Houshan untuk bermain. Hihihi, meskipun bodoh. Ini juga dianggap wanita terkenal yang manja. UPS, wajah putih dan lembut ini melihatnya sangat menggiurkan. Hari ini lebih murah. Sang putri berkata untuk bermain dengan santai. Akhirnya mati saja. Saudaraku, kamu pergi dulu. Baik, hahaha, ups. Buka. Kepalaku sakit. Bagaimana bisa lari ke hutan belantara? Saya mengandalkan keluarga dokter saya yang luar biasa, ternyata menyeberang. Seorang pria bodoh. Aku akan membalaskan dendammu. Kau orang bodoh yang berani melawan. Lihat bagaimana Lao Zu membersihkanmu hari ini. Kakak peduli padanya. Mari kita busurnya hari ini. Jangan datang, atau aku tidak sopan padamu. Bagaimana mungkin ada senjata? Selesaikan masalah di depan Anda. Sama-sama, hahaha. Panas sekali. Saya minum obat. Sulit untuk menyelesaikannya tanpa obat. Aku harus keluar dari sini. Mereka juga melihat jika aku tidak. Ketika orang ini mati, aku akan menjadi yang berikutnya. Tangon. Hei, aku khawatir obat ini. Seorang pria jatuh dari langit. Terima kasih atas hadiah dari alam. Terima kasih atas bantuannya. Raja. Apa yang kamu lakukan? Kau ingin. Apa yang akan kamu lakukan? Aku ingin ribuan. Apakah Anda ingin rahmat yang menyelamatkan jiwa Anda? Anda. Banyak uang. Aku akhirnya punya uang. Ayah dan ibu tidak akan menjual saya ke rumah biru untuk membesarkan saudara. Pergi ke sana dan lihat. Cepat.
Pangeran. Bangun, bangun. Ada apa dengan raja ini? Kami memiliki rencana untuk menyesuaikan harimau dan meninggalkan gunung. Anda harus diburu oleh mereka. Bagaimana dengan wanita itu? Wanita tidak ada wanita. Makan kering dan ingin lari. Kirim seseorang untuk memeriksa segera. Siapa wanita di hutan malam ini? Ya. Perangkat tersembunyi wanita ini sangat kuat. Jika bisa digunakan oleh tentara Zhenbei, akan mengalahkan orang Beiman. Sepertinya wanita ini. Raja harus menemukannya. Dari mana kau kembali? Dua limbah bahkan tidak bisa membuang orang bodoh. Aku tidak kembali. Tidak bodoh. Melihat aku kembali hidup-hidup, kau tampak kecewa. Pelacur, lepaskan aku, kau orang gila. Ayo, tolong. Membunuh Anda hanya akan membuat tangan sang putri kotor. Tapi mulai hari ini, hari bagimu sudah berakhir. Sang putri sangat bergengsi. Berpura-pura bodoh di depan raja. Saya tidak berharap terlihat seperti ini di belakang layar. Kakek, kau bisa dihitung sebagai perzinahan. Saya ingin membunuh tubuh saya. Tuan, kau harus memutuskan. Dia pria tadi malam. Ternyata menjadi Raja Zhenbei. Li Jingchen, kau bodoh. Anda percaya apa yang Anda katakan. Saya benar-benar ragu bagaimana IQ Anda dicampur dengan Wang Ye. Jangan ragu untuk melakukan hal yang lebih rendah. Berani berdalih. Itu pasti orang yang lebih rendah. Yenengsi, kau pelakor. Jika Tuhan tidak percaya, dia bisa menemukan seseorang untuk diperiksa. Lihat saja. Tubuh tidak sehat baru-baru ini. Akan ada ruam. Kakek, jangan percaya padanya. Apakah itu benar atau tidak, saya akan tahu. Datang. Seret selir samping ke bawah. Tidak, jangan. Sangat memalukan sekali. Bahkan jika tidak bersalah, itu akan dikritik. Jika Tuhan tidak percaya, saya mati di sini untuk membuktikan tidak bersalah. Cepat pergi, tolong dokter. Cepat. Bawa dia kembali ke Linglong Pavilion. Ini benar-benar karakter yang kejam. Saya tidak takut memukul diri sendiri sampai mati. Selir sisi meninggal. Raja secara alami percaya dia tidak bersalah. Saatnya kamu. Kau terbunuh di sini. Anda harus memilih sendiri. Siapa yang menganjurkan bukti jika kau meragukanku? Kita harus memberikan bukti atau jika kau. Setiap kali kita curiga, aku harus mati di pilar. Tanpa diduga, sang putri sangat tajam. Sepertinya Anda tidak lapar, mulutmu tidak lunak. Taruh dia di Oguang Pavilion. Tidak ada yang bisa memberinya makanan. Sampai dia mengaku. Jangan sentuh aku akan pergi. Kenapa dia berpura-pura bodoh? Kenapa tidak berpura-pura sekarang? Apakah itu diperintahkan oleh keluarga Ye? Kepala babi. Hei. Aku sangat lapar. Aku masih hidup. Bisa mati kelaparan. Aku akan mencari makanan. Di mana sang putri? Pangeran memiliki perintah. Tanpa dia, Anda tidak harus pandai di paviliun Yao Guang. Aku lapar dan pergi mencari sesuatu untuk dimakan. Pangeran juga mengatakan, Tidak ada yang bisa memberi Anda makanan.
kecuali kau mengakui. Tuan Wang hanya mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan mengirim saya. Dia tidak bilang tidak akan membiarkan aku keluar. Kau ingin makan, ada cara lain. Apa caranya? Jika kau mau berlutut, beri aku 3 suara. Aku akan memberimu semangkuk nasi. Apa yang kau katakan? Sang putri takut telinganya tidak buruk. Aku bilang kau ingin makan. Paisa. Kau akan berlutut sekarang. 3 suara. Aku akan memberikanmu semangkuk nasi. Hadiahi kamu. Apa yang kamu lepaskan? Apa yang kau lakukan? Kalian semua sudah mati. Cepat dan cari Tuhan. Lepaskan aku. Cepat cari pangeran. Makanan lama untuk saya. Beri aku makan ini. Membuat Anda mengunyah. Tidak perlu kau berlutut. Makan saja. Bagaimana rasanya? Ini enak. Beri aku gigitan besar. Putri. Budak tua itu salah. Budak tua itu salah. Budak tua itu tidak berani. Jangan pernah berani lagi. Hal-hal kotor. Berikan aku. Gulungan. Tidak ada orang baik di istana ini. Sangat lapar. Bahkan jika ada cangkul. Apa yang saya andalkan? Apakah karena cincin ini? Aku ingin semangkuk teratai jamur putih. Wow, tidak seperti yang saya harapkan. Berani-berani Yanxi melakukan busur keras pada saya Tuan. Dan dia tidak akan memiliki senjata tersembunyi. Hanya menemukan wanita itu dan menggunakannya. Produksi massal senjata ini melawan barbar utara. Agaknya orang-orang di Xinjiang Utara untuk menghindari perang. Kakek sudah menyelidiki. Ada 2 wanita yang muncul di Hushan tadi malam. Salah satunya adalah penduduk desa terdekat dan yang lainnya adalah sang putri. Tidak mungkin ya Nancy. Bawa wanita lain. Kepatuhan. Sang pangeran menyelamatkan nyawa. Berteriak untuk sistem. Kakek budak melayani pesanan Anda. Jangan biarkan sang putri makan. Dia menjadi gila. Dia hampir membunuh budak tua. Tolong Tuhan. Aku ingin melihat. Bagaimana dia menjadi gila? Ternyata selama aku ingin bisa berubah dari cincin, saya tidak tahu apakah ada batasan. Yanxi halo keberanian besar. Raja membuat Anda berhenti, Anda menyakiti orang lain dengan jahat. Anda masih memiliki raja di mata Anda. Feng Ye melakukan kejahatan berikut. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang putri? Masih membalikkan hitam dan putih di sini. Jelas bahwa pikiran Anda menggertak orang tua dan lemah. Tua dan lemah. Dia memang orang tua. Tapi, ketika dia memaksa saya untuk berlutut dan mempermalukan saya, tidak bisa melihat di mana yang lemah. Sebelum kau menjebak Anlan. Sekarang dia menjebak Feng Ye lagi. Apakah semua orang menginginkannya? Kau puas dengan memukul kepalamu. Jangan percaya, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Pintu bergulir di sana. Kau memang berbeda. Kenapa ini bodoh? Tidak mendapat simpati dari raja. Sekarang berubah menjadi melarikan diri.
Jangan berpikir kau akan menyukaimu. Jangan bermimpi. Ada tumor di leher Anda. Sangat imajinatif. Apa tumor? Raja tidak mengerti apa yang kau bicarakan, Yenansi. Anda sebaiknya menyingkirkan pikiran Anda yang seharusnya tidak. Jangan lupa, tapi ayahmu. Anda harus menikah dengan kaisar. Kehidupan ini. Aku ingin mendapatkan hati raja. Jika kau mengatakan itu, kita akan bercerai. Perceraian. Ini adalah... Anda ingin menggunakan dan meninggalkan ancaman raja ini. Apakah Anda pikir raja tidak berani? Kamu berani menyerang raja ini. Apa serangan menyelinap ini? Jika kau berani, aku akan membiarkanmu memutuskan. Baik. Raja ini adalah untuk melihat berapa banyak keterampilan yang Anda miliki. Kau lepaskan aku, bukan untuk melihat apa yang aku lakukan. Kontes positif, tetapi panah gelap menyakiti Anda. Pelacur yang tercela dan tak tahu malu. Kau harus tinggi dan berat. Tidak sekuat wanita Anda. Ini benar-benar tercela dan tak tahu malu. Pelacur sisi yang dijebak. Pembunuhan raja. Yenansi. Kau benar-benar orang gila. Pertama, kalimat saya benar. Anda juga melihat tanda ciuman di Guanlan. Apakah itu penyakit? Anda membiarkan dokter melihat sekilas. Adapun pelecehan yang Anda katakan. Dia jelas membiarkan aku berlutut dan menghinaku dulu. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya. Beritahu pelayan Anda. Aku tidak pernah membunuh pangeran. Kau bilang Guanlan. Kau punya bukti. Buktinya adalah aku. Kemarin aku hampir. Dia seharusnya tidak mengenali aku. Aku ditinggalkan di kuburan massal. Apa yang salah dengan mereka? Secara alami, mereka menghancurkan kehamilan mereka. Hampir terbunuh oleh pembunuhan mereka. Karena kau begitu yakin. Kau punya bukti lain. Pria itu memakai topeng. Tapi tubuh. Ada rasa aneh. Jika aku mencium baunya lagi, dia pasti bisa mengenalinya. Perzinahan itu adalah pelakunya yang membunuhmu. Jadi aku harus membunuhmu sendiri. Juga tidak memperhitungkan tubuhmu. Kau bahkan tidak punya bukti. Bagaimana raja percaya? Apakah Anda mengatakan itu di bingkai? Pangeran. Beri aku beberapa hari lagi. Lepaskan topi hijau Lord. Tapi aku punya satu syarat. Kondisi apa? Aku ingin satu Surat dan dan meninggalkan buku. satu dan meninggalkan buku. Kau harus pergi dengan raja. Mengapa? Secara alami, dia tidak mau terlibat dengan Anda lagi. Kau pikir raja ingin menikahimu? Jika kau bisa membuat kaisar. Raja ingin pergi bersamamu. Kalau begitu kita akan. Larut malam, aku akan tidur. Tuan, silakan kembali. Raja tidak berencana untuk tinggal. Wanita dari gunung tadi malam. Aku sudah membawa. Wanita setelah gunung tadi malam. Bukankah itu aku? Pertama mengatur agar dia tinggal di pengadilan Ronghua. Bawa Qian Kun Hall besok pagi untuk melihat raja. Ya. Siapa yang membiarkanmu datang? Saya mendengar bahwa Wang Ye menyambut saudara perempuan baru ke rumah. Aku tidak bisa datang sebagai putri. Sebaiknya kau tidak. Jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan padamu. Jangan khawatir, aku hanya melihat. Aku tidak akan makan dia. Perempuan sipil bertemu dengan kakek dan putri. Angkat kepalamu. Anda mengenali hal ini. Hei, ini bukan pistolku. Saat itu, pencuri itu lari dengan hati nurani yang bersalah. Aku lupa mengambilnya. Itu adalah seorang wanita. Tampaknya.
Malam itu memang kau menyelamatkan Ben Ping, tapi apa yang kau lakukan pada raja? Anda tahu dalam hati Anda. Tuan Wang mengampuni wanita itu tidak disengaja. Perempuan sipil. Oke. Karena dia menjadi wanita raja. Raja itu secara alami akan memberimu nama. Tuan Xie. Apa situasinya? Bukankah seharusnya wanita ini berpura-pura menjadi aku? Bahkan pot semacam ini. Orang baik hidup aman. Datar saja. Anda pergi ke pengadilan Ronghua dan kemudian raja akan menerima Anda di rumah dengan hadiah selir. Gadis sipil memerintah oleh raja. Aku akan segera menjadi Raja Zhenbei. Bagus sekali. Jika ibu dan saudara laki-laki tahu, aku tidak akan pernah berani menggertakku lagi. Panggilan Ratu. Anda dan sang putri segera memasuki istana. Aduh, Buka. aku tidak sengaja. Kau sakit, Apakah itu sengaja? Anda tahu dalam hati Anda. pria. Sekarang saatnya untuk mengatakan ini. Anda benar-benar bersusah payah untuk membunuh raja ini. Sekarang apa yang harus saya lakukan jika saya tidak ingin mati? Li Jingchen menyarankan Anda. Aku akan meninggalkan seluruh mayat. Raja yang baik tidak bisa melawan. Tapi biarkan dia pergi. Tidak bisa melihat Raja Zhenbei. Bahkan kasihan pada batu giok. Raja hanya tidak ingin mati dengan wanita seperti itu. Dia ingin menunda waktu dan menunggu Song Yao. Kau pikir aku ingin mati bersamamu? Apakah saya sampai pada titik ini, Kusam? Suatu kehormatan untuk mati dengan raja ini. Aku memberikan kehormatan ini kepada seluruh keluargamu. Diam. Kalian berdua harus mati. Kenapa aku harus mati? Misi kalian adalah membunuhnya, tidak membunuhku. Kakakmu mengatakan sesuatu yang masuk akal. Diam dan lihat mereka menunda waktu. Kita semua harus mati. Aku akan mencoba menahan mereka. Apakah dia terluka? Jika aku melemparkannya, apakah itu terlalu tidak manusiawi? Selamatkan dia lagi. Adas. Bagaimana dia bisa memiliki senjata ini dan masih sangat berguna? Dia adalah wanita malam itu. Seharusnya tidak tinggal di sini untuk waktu yang lama. Pergi dan temukan pengawal Anda. Kau bukan dewa perang? Tidak terlalu kuat? Bagaimana bisa beberapa pembunuh memukul darah? Dari mana senjata tersembunyi Anda berasal? Aku tahu aku tidak bisa penuh, tapi aku tidak bisa. Malam di belakang gunung, aku mengambil keuntungan darinya. Aku mengambilnya. Di mana saya mengambilnya? Setelah gunung, Guanlan mengirim seseorang untuk melemparkanku, aku hampir mati. Untungnya, ini menyelamatkan hidup saya. Sungguh. Berbohong padamu. Dan jika dia wanita malam itu. Saya harap seluruh kota tahu bahwa saya memiliki suami dan istri. Di mana saya bisa menyembunyikannya? Wang Ye mengaku bersalah. Bawa dia kembali untuk diinterogasi. Diambil dengan patuh. Tidak menunggu apa? Aku tidak bisa menunggang kuda. Ini sampah. Tolong coba mencari tahu jika itu bukan aku. Kau sudah mati. Kau masih memarahiku. Kurang omong kosong. Saya tidak bisa. Putri. Naik atau naik saya? Aku masih naik kuda. Mengemudi.
Saya mengadakan perjamuan khusus untuk Jing Chen hari ini untuk menghiburnya. Kerja keras menjaga perbatasan. Eyo. Ini adalah masalah. Jing Chen. Anda menikah dengan Ye Nancy. Dia pergi ke Xinjiang Utara selama beberapa tahun. Sekarang kembali. Juga harus memikirkan masalah anak-anak. Hanya kamu yang tersisa di keluarga Li. Kota Ruoda. Seseorang harus berhasil. Ya. Kokak Yangtze Bodo. Wanjia memiliki cabang dan daun yang tersebar. Seorang putri menikahi seorang putri lain. Agaknya keluarga Ye tidak berani mengatakan apapun. Jangan ganggu ratu dalam hal ini. Bermasalah dengan sang putri. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Xiar. Kau benar. Jangan lepaskan adikmu. Memotong sup trotters Anda untuk minum. Anak ini bodoh sejak kecil. Sekarang Ai menatapnya. Lebih buruk lagi, apa yang bisa dikatakan? Yuja. Jing Chen memiliki hati yang kuat. Aku bisa menjaganya. Kau bodoh, seluruh keluargamu bodoh. Aku menikah dengan Xiar. Wei Chen tidak berani menyerah. Dia akan merawatnya. Hanya hidup sesuai dengan rahmat. Saya tidak salah membaca orang. Kau benar-benar seperti ayahmu. Sinta. Saya mendengar bahwa Wang Ye dibunuh kemarin, tapi aku terluka. Saudara Jing Chen, kamu baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Wei Chen tidak masalah. Cepat lulus, dokter. Ye Nancy. Apa yang kau lakukan dengan melemparnya ke tanah? Kau bodoh. Datang dan bantu saudara Jing Chen di sofa yang lembut. Jika kau ingin dia mati, kau bisa bergerak. Kau berani mengutuk suami Anda sendiri. Anda pikir Anda bodoh. Kau tidak berani menkuapmu. Cepat mundur. Menjaga sirkulasi udara. Gangguan napas buruk. Meridian abnormal khawatir tentang kehidupan. Kau tahu obat. Kaisar tidak bercanda. Bagaimana dia bisa tahu obat? Tidak ada yang datang. Hentikan dia. Mengapa Tai belum datang? Sudah terlambat, aku mau jarum perak. Hei. Apa yang kau lakukan? Anda tidak ingin membuat lelucon. Apa yang Anda lakukan? Dr. Jiang Tai, selamatkan dia jika dia memiliki 3 panjang dan 2 pendek. Istana ini tidak bisa memaafkan orang bodoh ini. Gejala pangeran, sebagian besar dari mereka. Untungnya, Yang Mulia memarkir Tuhan di tanah. Tidak ada dukungan acak, kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jiang Tai, Anda baru saja mengatakan Jing Chen. Apa yang dia dapatkan? Mereka yang memiliki hati dan hati. Gagal jantung secara bertahap kurang dari 3 tahun. Pasti akan mati. Apa yang tidak mungkin? Jiang Tai memiliki solusi untuk masalah ini. Hei, sekali. Pasti akan mati. Jadi, Jing Chen hidup tidak lebih dari 3 tahun. Penyakit jantung. Jika aku ingin dia hidup. Tapi sekali lagi, kehidupan Li Jingchen itu akan segera berlalu. Orang-orang ini memiliki ekspresi yang aneh. Kecuali putri kedua. Semua orang tampaknya memiliki hantu. Saudara Jing Chen, akhirnya kau bangun. Kau baik-baik saja. Alat yang hilang di depan istana. Mengampuni Kaisar. Duduk dan berbicara. Jing Chen,
Bagaimana Anda bisa makan? Kembali ke Kaisar. Chen diburu oleh pembunuh dalam perjalanan kembali ke Beijing. Ada panah beracun di dada. Ini terjadi ketika Anda bangun. Tampaknya Tuhan berkonspirasi. Dapat dipastikan siapa yang melakukannya. Dendam tak terhindarkan. Sudah terbiasa dengan pembalasan jahat. Hidup dan mati. Menteri sudah beres. Kaisar baik di Xinjiang Utara. Dijaga oleh tentara keluarga Li. Saya juga berharap Kaisar dapat yakin. Keluarga Li setia. Hanya kau yang tersisa sekarang. Apa yang harus dilakukan? Bahkan jika Anda mencoba yang terbaik dari semua dokter di rumah sakit, saya juga ingin meringankan hati Anda. Terima kasih Kaisar. Panjuran. Wei Chen melihat jarum perak di dada Anda. Untuk sementara menyegel racun. Saya tidak tahu siapa. Ini jarum yang saya berikan. Itu kamu. Tidak mungkin melihat jarum ini. Ada 10 atau 8 tahun keterampilan. Bagaimana mungkin Anda? Jika bukan karena Li Jingchen mati, Kaisar Anjing akan menguburiku. Aku tidak ingin mengekspos diriku untuk menyelamatkan. Aduh, apa keterampilan. Saya hanya menerapkan beberapa jahitan dalam kecemasan saya. Aku membaca di buku. Buku APA. Buku penjahat. Itu jenis. Ada 2 penjahat telanjang di atas. Dokter Jiang Tai tidak mendengarkan omong kosong. Tanpa diduga, sang putri memiliki bakat seperti itu. Malu. Saya mendengar tentang menantu keluarga Ye. Gadis-gadis datang agak bodoh untuk melihat hari ini. Itu agak pintar. Kembali ke Kaisar. Kadang-kadang ada waktu untuk sadar. Benarkah? Pangeran itu harus melihat sang putri. Jangan sampai dia tidak sadar. Apa yang menyebabkan? Yang Mulia berkata sangat. Gadis ini bodoh. Tidak bisa dipikul. Tanggung jawab untuk membuka cabang untuk keluarga Li. Lebih baik bagi Kaisar untuk menikah lagi dan membiarkan Jing Chen menikahi selir lain. Biarkan Jing Chen menikahi selir lain. Terima kasih Ibu Ratu. Wei Chen memang memiliki satu baru-baru ini. Wanita favorit. Menteri telah mengawasinya ke istana. Upacara selir akan diadakan 3 hari kemudian. Saat itu, akan membawanya menjadi kaya. Sampai jumpa dengan Ibu Suri. Menatap apa yang dilakukan Raja. Ibu Suri meminta Anda untuk menikahi sang putri. Mengapa kamu tidak mendorong perahu bersamaku dan pergi? Raja berkata, jika Anda dapat mengambil kembali Kaisar. Raja akan pergi bersamamu tetapi tidak pernah mengatakan Raja. Ambil inisiatif untuk pergi dengan Anda. Kau hampir mati dan biarkan aku pergi. Kau tidak takut kalau kau mati. Menggertak istri kecilmu. Raja tidak akan memberikan istana. Dia diselamatkan 3 kali. Aku tahu itu. Setelah hari itu, gunung harus diperkosa dan dibunuh. Jangan pernah menderita. Tuan, akhirnya kau kembali. Bukankah Raja ini membiarkanmu tinggal di pengadilan Ronghuan? Bagaimana bisa keluar? Saya mendengar bahwa Wang Ye bertemu seorang pembunuh ketika dia memasuki istana. Setelah cemas, saya datang ke pintu ini dan menunggu. Sekarang melihat Tuhan baik-baik saja. Saya merasa lega. Lain kali berkedip lebih tebal. Terima kasih Tuhan atas perhatiannya. Raja berencana untuk melakukan 3 hari. Mengadakan upacara selir dengan Sao. Bagaimana menurutmu? Apa yang penting bagi kalian berdua untuk menikah? Sebagai seorang putri, Anda secara alami bertanggung jawab atas keluarga Anda. Raja menyambut Sina untuk menikah. Anda harus bertanggung jawab. Apa yang harus saya tanggung jika Anda menikahi seorang istri kecil? Apa gunanya kau membiarkan aku menikahinya? Ini adalah putri Anda. Haruskah kualitas? Kualitas apa yang saya miliki? Tuhan pernah mendengar sepatah kata pun. Lepaskan kualitas pribadi dan nikmati kehidupan yang kurang etis. Jika kau baik-baik saja. Jangan salahkan aku. Anda. Kakek marah. Masalah untuk kakak saya. Bahkan, tubuh tidak peduli dengan status. Selama Anda bisa tinggal bersama Wang Ye. Bahkan jika itu kasar, gadis itu puas. Yakinlah bahwa Raja tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk.
tidak benar. Bahkan kepala Guanlan mematahkan bulan Tuan asli sebagai putri Tuhan yang asli. Bibi Pin Chao Cheng, seharusnya ada mas kawin yang murah hati. Apa yang ada di kamar, bahkan perhiasan yang layak. Pangeran Putri memiliki perintah. Perintahkan kamu untuk melayani di ruang belajar. Jangan pergi, jangan ganggu aku. Sang putri dulu bodoh. Sekarang sudah gila. Bahkan perintah Tuhan tidak berani mendengarkan. Tiba-tiba aku ingat aku masih harus melakukan sesuatu. Putri, tolong datang dengan budak. Tuan Wang, mas kawin saya. Tinta penelitian. Saya tidak punya waktu untuk melayani Anda. Saya ingin meminta mas kawin saya. Kurang omong kosong. Jika Anda tidak mempelajari hal lain, keluar. Oke, saya belajar. Untuk mas kawin. Hei, kenapa kau melepasnya? Apa ada hubungannya denganmu? Tidak apa-apa. Fokus pada penelitian tinta. Ambil kesempatan untuk menulis tentang pelatihan raja ini. Pria ini tidak ada habisnya. Aku benar-benar ingin menghancurkan wajahnya. Pangeran, karena kau takut padaku. Jadi mengapa saya harus melayani Anda? Itu istri kecilmu yang tidak punya tangan. Atau tidak ada orang di sekitar Anda yang bisa menggunakannya. Ibu Suri mengirimi Anda seorang guru. Mengatakan bahwa saya ingin mengajari Anda aturan. Jadi raja akan berada di depan. Lebih banyak kesempatan untuk mendekati raja. Tapi raja memperingatkan Anda. Jangan berpikir keras. Konsekuensi. Li Jingchen, jangan terlalu keterlaluan. Anda berani menyebut nama raja. Oh, jangan omong kosong. Cepat kembalikan mas kawin padaku. Apa mas kawin? Jangan berikan aku bawang putih. Malam kau menikah di istana. Raja memimpin pasukannya ke garis depan, aku bahkan belum pernah melihatmu. Belum lagi mas kawin. Lalu aku punya keluarga Ye yang bermartabat. Tidak mungkin menikah dengan tangan kosong. Aku mencarinya di istana, tidak ada barang berharga. Apakah itu pencuri? Bagaimana raja tahu dan sebagainya? Mengapa kamu tidak mencari terlambat? Saya hanya mencari saat ini. Saya ingin menarik perhatian raja. Terkadang aku benar-benar ingin memanggil polisi. Jika dia melakukan kejahatan, dia akan dijatuhi hukuman seumur hidup. Kakek, aku kehilangan uang. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk bercanda. Baik. Lalu kau berbicara dengan raja. Mengapa tiba-tiba menemukan mas kawin? Karena kita harus pergi. Aku harus kembali. Kau benar-benar berencana untuk pergi. Itu benar-benar tidak benar lagi. Kau bisa pergi dari istana. Kau pikir keluarga Ye. Apakah Anda akan menyediakan tempat untuk selir yang ditinggalkan? Karena itu, aku harus mengembalikan mas kawin. Kalau tidak, hal ini menyebar. Orang-orang mengatakan bahwa Anda adalah raja utara kota yang bermartabat. Bahkan mengingini mas kawin seorang wanita. Bagaimana raja yang nakal bisa langka? Pembantu rumah tangga. Tuan, cari budak. Putri memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Pengurus rumah tangga Zhang, aku bertanya padamu ketika aku menikah. Tapi saya pernah membawa mas kawin. Itu adalah putri alami, paman keluarga Ye. Jika tidak ada mas kawin, bukankah Tuan Ye ditertawakan? Jadi mas kawin saya. Hei, setelah kakek pergi, kekuasaan Wang Fu itu jatuh pada Gu Tianfei. Dia menggunakan mas kawin Anda untuk menjaga sang putri. Semua pindah ke perpustakaan pribadinya. Mengapa mas kawin saya masuk ke kas pribadinya? Putri dalam situasi Anda. Gu Jianfei secara alami bisa menjadi tuan dan pelayan di sekitar Anda. Itu juga dijual oleh Gu Feifei, tongkat-tongkat hancur. Pemilik asli bodoh. Jadi tidak memberi saya banyak kenangan yang jelas. Tapi aku tidak berpikir Guanlan sangat putus asa. Menggertak pemilik aslinya. Dan menyakiti orang-orang di sekitarnya. Tuan, kau harus memberiku penjelasan. Bukan raja yang menelan mas kawin Anda. Mengapa saya harus menjelaskan kepada Anda? Jika tidak ada kesenangan dari pangeran, dia akan bergantung pada selir. Bagaimana aku bisa menggertak? Raja bertarung di luar negeri. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada kelalaian dalam urusan pemerintah. Dan sekarang Lord Wang kembali. Aku juga tidak meminta keadilan. Aku akan memberikan mas kawin. Guanlan masih belum bangun. Bagaimana raja dapat membantu Anda menemukan mas kawin? Koma.
Ini tidak sederhana. Kesulitan dengan saya. Hei, kau. Budak bertemu kakek dan putri. Dia belum bangun? Kembali ke Wang Ye. You Tai datang kemarin, mengatakan selir. Dia tidak optimis. Mungkin dia tidak akan bangun lagi. Tidak benar. Apakah itu bagian dari tabrakan atau kekuatan? Tidak mungkin menyebabkan koma. Di antara mereka harus ada. Putri, biarkan tuanku pergi. Hah, itu benar-benar berpura-pura ingin menggunakan kepahitan, datang dan bermimpi. Dewa Chun Tao ada di sini. Aku tidak akan menyakiti kalian. Aku akan melihat lukanya. Putri, tuan saya tidak bersalah. Luka berdarah di kepala terlalu kejam. Putri masih tidak terlihat bagus. Yakinlah, aku sangat berani. Aku akan meliriknya. Putri, jangan lakukan ini. Jangan ganggu tuanku lagi. Hei, aku akan meliriknya. Kau sudah cukup. Lepaskan aku. Jika bukan karena kamu, Anda tidak hanya tidak tahu bagaimana harus bertobat atau bahkan mengintensifkan. Apakah ada yang salah? Dia mengirim seseorang untuk melemparkanku ke Hoshan. Aku hampir membunuhku. Keluar dariku. Jangan biarkan Raja mengatakan yang kedua. Aku tidak akan mendapatkannya kembali hari ini. Apa yang menjadi milik saya sendiri atau saya tidak akan pernah berhenti. Jangan memaksa Raja. Gunakan sarana khusus untuk Anda. Sarana khusus. Aku takut padamu, kau datang. Lepaskan aku, biarkan aku turun. Aduh. Lepaskan aku. Wow, sangat tampan. Biarkan aku pergi, aku menghitung sampai 3. Jika kau tidak. Konsekuensi. Jangan menyentuh tubuh wanita ini. Ada rasa keakraban yang tidak bisa dijelaskan. Raja pasti gila. Aku merasa seperti wanita seperti dia. 1 atau 2. Kau pikir Raja ini akan menyentuhmu? Kau tidak sakit. Kenapa kau harus membawa aku kembali? Anda tidak bisa melihat bahwa Guanlan itu berpura-pura pingsan. Raja hanya melihat Anda dalam bahaya. Pasien yang tidak sadar mulai. Bagus. Jadi tidak ada mata. Ini benar-benar buta. Beraninya kau memarahi Raja. Aku hanya menyatakan bahwa kau tidak mau. Biarkan aku menyentuh istrimu. Bagaimana dengan mas kawin saya? Karena ini adalah mahar, harus ada daftar. Anda mengaturnya dengan baik. Berapa banyak raja yang membayar Anda? Dundudu palsu. Apa itu? Finishing untuk Raja Ben sebelum malam ini. Jika tidak kedaluarsa. Li Jingchen. Ini adalah kesempatan yang kau berikan padaku. Ibuku tidak membunuhmu. Temui sang putri. Ini sangat terlambat. Kenapa kamu datang? Aku akan memberikan daftar mas kawin. Masalah Jenderal Song. Wang Ye sedang berbicara dengan orang-orang. Anda hanya menyerahkan barang-barang ke pekerjaan yang rendah hati. Kalau begitu oke. Tapi kau harus ingat untuk memberitahu Lord Wang. Dalam 3 hari, aku akan melihat sesuatu. Aku terus mencari Guanlan. Pekerjaan yang baik harus ditransfer ke Wang Ye. Sudah terlambat. Pasti ada sesuatu. Siapa yang tidak bisa melihat cahaya? Dr. Jiang Tai, bagaimana dia bisa berada di sini? Dr. Jiang Tai, jika dia adalah seorang Li Jingchen, jadi dia berkata di istana hari itu, kemungkinan besar tidak benar. Aneh. Mengapa Li Jingchen membuat kaisar berpikir dia akan segera mati? Mungkinkah dikatakan, di belakang layar mengirim seseorang untuk membunuh Li Jingchen adalah kaisar?
Trotters. Apa yang kamu lakukan? Ibu Suri memiliki perintah. Saya ingin Buddha tua itu mengajar Anda dengan ketat aturan belajar dan etiket. Anda tidak mampu tidur. Ini adalah kesalahan besar. Jadi Buddha tua itu memukul gong dan menghukummu. Baik, begitu menyenangkan? Ya. Aku gila. Kalau begitu mati, jangan hidup. Putri, apa yang kau lakukan? Anda berani memukul saya. Ups, oh ups. Sang putri gila. Jangan datang. Gila. Aku bilang bantal rotan. Tidak berguna. Yancy, apa yang kamu gila? Bahkan paman di sekitar Ibu Suri, Anda berani memukul Anda. Aku memukulnya? Apa yang terjadi? Aku tidak membunuhnya. Jika seseorang ada di dalam dirimu, di telinga Anda saat tidur nyenyak, Anda bisa mentolerir gong. Changyan. Ibu Suri meminta Anda untuk mengajar sang putri. Kau bisa melecehkannya. Ibu Ratu berkata, Biarkan Buddha tua mengajar sang putri dengan ketat. ajaran ketat adalah memukulnya dengan gong. Pikiran sang putri tidak baik. Dia lebih buruk lagi. Jika Anda mengetuk, berapa banyak kepala yang bisa Anda bayar? Salahkan Buddha tua. Buddha tua harus mati. Tolong Tuhan marah. Datang. Menunggu sang putri pergi ke ruang makan untuk merebus otak babi. Beri dia otak. Putri, tolong. Otak babi, saya suka otak babi. Kau adalah otak babi. Menurut raja ini, cara mengajar Changyan terlalu radikal. Sang putri benar-benar diberkati. Kirim Anda kembali ke istana. Adalah untuk pergi. Pemilik asli dari gerbang tinggi tidak mudah terlihat. Jika tidak terlahir bodoh, jangan pernah diam. Tewas di tangan pezina. Yakinlah. Tidak ada yang melindungi Anda sebelumnya. Nanti. Aku akan melindungi dirimu. Biarkan mereka yang menggertak Anda. Dapatkan hukuman yang layak. Gadis. Buddha berpikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Keluarga Huayu punya anak. Tumbuh dengan pemilik aslinya. Seharusnya dijual oleh Guanlan. Sisanya terlihat akrab. Mereka semua dibawa dari keluarga Ye. Karena Tuhan tidak mau mendengarkan Guanlan. Juga diusir dari istana dan seterusnya. Tayangan harus ada satu di sekitar pemilik. Ibu meninggalkan gadis besar Huairo. Kenapa tidak di antara mereka? Bagaimana dengan Huairo? Feng Yan makan kue untuk gadis itu. Suster Huairo bertengkar dengan mereka. Lalu dia dibawa ke sisi Gu. Tarik ke belakang gunung dan berikan tongkat. Semua bangun. Kematian tidak bisa dibangkitkan. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah membalaskan dendamnya. Gadis, kau tidak bodoh. Aku tidak bermaksud. Jangan khawatir, dia tidak bodoh. Yun Jiao. Anda adalah orang yang dikirim oleh Tuhan untuk melayani saya. Kemudian dan Huaiyu. Sama seperti gadis besar di sekitarku. Aku berkata jelek di depan. Aku tidak akan pernah bisa. Apakah Anda mengerti? Itu adalah Buddha yang mengikuti ajaran sang putri. Baik, kau menempatkan mereka. Bawa mandi dan ganti baju. Beristirahatlah, datang lagi besok. Wow. Putri KAI. Ini adalah mas kawin yang disiapkan oleh Tuhan untuk Anda. Hanya menurut daftar. Juga minta sang putri untuk melihat. Wow. Kau lihat di sini. Putri, lihat. Tuan Wang benar-benar menepati janjinya. Kalian mengambil 2 kotak ini. Semua dibawa ke perpustakaan pribadi sang putri. Ya. Kepada sang putri.
Apakah ini hadiah yang Anda persiapkan untuk kakek? Tuan hadiah tidak mengatakan. Apakah Anda ingin saudara perempuan Anda bertanggung jawab atas pernikahan Anda? Apakah ini Tuan? Hadiah untuk tubuh Anda. Kau ingin makan kentut? Ini semua milikku. Bukankah ini yang Tuhan berikan padamu? Apa yang dia berikan? Karena diberikan oleh Tuhan. Itu pasti hadiah untuk tubuh. Saudari, apakah Anda masih ingin mengambil semuanya? Aku bilang kau dari. Uang mana yang keluar dari mata Anda? Tidak bisa menangkap siapa yang menggigit siapapun. Ini semua adalah pembantu rumah tangga saya. Kemarilah, cepat. Meskipun saudara perempuan saya rendah hati, tapi Tuhan berjanji memulai dengan 3 media. Kakak, bagaimana Anda bisa mengisi tas Anda? Menelan hadiah. Saya ulangi. Hal-hal itu adalah mahar sang putri. Bukankah itu hadiah Anda? Dengar dengan jelas. Keluar dan keluar. Keluar. Hei. Menyentuh porselen. Aku tidak menyentuhmu. Yancy, apa yang kamu gila? Tangerine. Raja memperingatkan Anda untuk tidak lagi dan lagi. Tantang garis bawah raja ini. Mengapa Anda tidak bertanya tentang sebab dan akibat? Hanya berpikir itu salahku. Kakek marah pada sang putri. Itu semua buruk. Jika saudara perempuan tidak bisa mengakomodasi tubuh, maka itu lebih baik. Saya juga memukul sampai mati. Hei, jangan Yancy, lihat apa yang kamu lakukan. Apakah Anda harus menempatkan semua wanita di sekitar raja? Mereka semua mati sebelum mereka puas. Cemburu. Jangan terlalu berlebihan. Aku cemburu Li Jingchen. Anda tidak hanya salah paham. Ada juga kesalahpahaman yang mendalam di hati saya. Kau jelek. Adikku mengakui bahwa kamu terlihat sedikit cantik, tapi hati yang jelek itu benar-benar jelek. Raja tidak percaya. Minta maaf segera. Kalau tidak, Raja tidak akan pernah mengampuni Anda. Aku minta maaf karena tidak ada pintu. Raja yang baik, kau tidak bisa mendengarkan. Datang. Pikirkan tentang sang putri di aula leluhur. Jangan beri dia makanan apapun. Kapan minta maaf dan kapan? Jangan sentuh aku, bukankah itu kuil? Aku akan pergi sendiri. Anda tidak memberikan makanan. Bisa membuat putri ini dengan patuh menundukkan kepala dan mengakui mimpi yang salah. Aku ingin kaki ayam goreng. 1 kola lagi. Li Xiong Wenjin. Ini seperti tablet orang tua Li Jingchen. Ada juga 7 tablet di bawah ini. Li Xichen, Li Jinghao. Posisi Li Xiwei. Li Xifan. Li Xifeng. Li Xiang. Dan seorang wanita. Tidak heran Lan Xinruo mengatakan Li Jia. 6 kakak lelaki yang setia di Manman. Pertempuran dengan Bibi. Seberapa tragis posisi roh? Tidak heran dia begitu mesum. Zhao Lai, 36 Desember 3. Kota utara Raja Li Xiong dengan kota utara Putri Wenjin. Dikalahkan dan ditangkap. Kepala jatuh pada hari berikutnya. Menggantung di spanduk suku Beiman. 12 Desember suku meninggal pada 12 Oktober. Wan Xiang dan saudara kedua Li Xichen pergi ke perang salib di suku Beiman. Temui Fu Wanjian di tengah jalan. Mati dengan hati. Li Jiajun,
yang selalu tak terkalahkan. Bagaimana bisa tiba-tiba? Dan setiap pertempuran ini semua tentang suku Beiman. Rupanya keluarga Li dikhianati. Negara yang luar biasa ini tidak begitu tenang. Apa yang terjadi pada kakek? Itu sebabnya sang putri tidak bersalah. Dan para budak melihat bahwa itu adalah gadis hutan. Dia jatuh dari tangga. Tidak pernah bertemu dengannya. Kau pikir raja. Kau benar-benar tidak tahu. Minion banyak bicara. Kiao diam-diam mengirim sesuatu di masa lalu. Jangan biarkan dia tahu. Itu adalah budak. Putri budak datang untuk memberi Anda sesuatu untuk dimakan. Li Jingchen tidak membiarkan aku makan. Budak datang diam-diam. Kamu makan cepat. Jangan lapar. Apa yang kamu lakukan? Secara alami, saya ingat kakak saya datang untuk mengunjungi. Keluar, jangan pergi pagi-pagi. Mempengaruhi nafsu makan putri. Apa yang kamu lakukan? Kakak, jangan marah. Aku juga untuk adikku. Setelah semua, Tuhan berkata, kakak tidak diizinkan makan. Jadi, buang-buang makanan saja. Bagaimana saya membuang-buang? Jika Anda memiliki kemampuan, pergi ke kakek untuk menuntut. Lihat siapa dia. Tidak peduli siapa dia. Lagi pula, aku tidak tahan. Kau memberiku makan bersih. Atau hari ini kau tidak bisa keluar. Aku adalah selir. Beraninya kau melakukan ini padaku. Bagaimana dengan selir samping? Aku masih seorang putri. Jika kau tidak memberiku makan bersih, aku akan membiarkanmu hari ini. Penyesalan lahir di dunia ini. Anda tidak akan membiarkan Anda pergi. Lalu bagaimana? Mari kita tebak. Apakah Tuhan membersihkan saya atau saya membersihkan Anda terlebih dahulu? Aku tidak takut. Jika Anda berani menyakiti saya, Anda tidak akan membiarkan Anda pergi. Ronghua kaya dicuri. Itu membuatmu berpikir itu benar, kan? Selama sang putri ada di sini, kau akan selalu makan aku. Lepaskan aku, tolong. Kau tak pernah selesai. Pangeran. Tentu saja, premis adalah bahwa Anda kelola istri kecil Anda. Tuan Wang, jika Anda datang terlambat, takut mati. Minta maaf segera. Dia mengambil setengah darah terlebih dahulu, jadi aku minta maaf. Baik. Kau yang memaksa raja. Datang. Putri cemburu pada toko nakal. Seret aku keluar dari tongkat. Bukan kesalahan sang putri. Adalah budak yang memberikan makanan kepada sang putri tanpa izin. Kebetulan terlihat oleh gadis Lin. Jadi dia membalik makanan ke tanah. Sang putri marah ketika dia melihat makanan terbuang. Perselisihan dengan gadis Lin. Dalam analisis akhir, itu adalah kesalahan budak. Tolong menghukum budak. Raja bertanya padamu. Dia mengatakan itu benar. Kakek juga baik untuk mengingatkan saudara perempuannya. Ikuti perintah Anda. Tanpa diduga, dia sangat menghina. Anda harus memutuskan. Halo, keberanian besar. Baru-baru ini, ribuan orang di utara telah kehilangan biji-bijian. Kaisar khawatir tentang kelaparan. Beraninya kau menyia-nyiakan makanan. Jika ini menyebar, bagaimana Kaisar bisa dengan mudah membiarkan raja pergi? Kakek. Saya tidak tahu. Saya juga berharap bahwa kakek akan marah. Upacara diam. Lakukan lagi. Kau kembali padaku. Jika ada waktu berikutnya, raja tidak akan pernah mentolerir Anda. Ya, aku tahu itu salah. Saya tidak pernah berani. Raja akan membiarkan Anda pergi kali ini. Jika Anda berani datang lagi, raja tidak akan mentolerir. Anjing pria.
Kau melakukannya dengan baik. Terus menatap Yenansi ada keadaan apapun. Laporkan ke saya kapan saja. Itu adalah budak yang pensiun terlebih dahulu. Mengapa Tuhan mengatur Yun Jiao untuk mengirim makanan ke sang putri? Tapi dia mengungkapkan ini kepada gadis Lin. Lin Pandi tidak baik. Yenansi lebih buruk bullying. Di antara mereka akan ada konflik. Lalu kemana Anda menuju? Tidak ada yang mau. Kakek mengambil kesempatan untuk meninggalkan gadis hutan, hanya untuk memaksanya untuk menyenangkan Anda. Adik ipar bisa mengajar. Tapi mengapa Anda ingin? Bahan benda ini, Raja belum pernah melihat. Tanya ke Lin Pandi beberapa kali sebelumnya. Dia acuh tak acuh dan menolak untuk menjelaskan. Karena itu, Raja memintanya untuk mengaku. Kakek menunda upacara selir. Dengan cara ini, gadis Lin harus cemas untuk menikahi pangeran. Itu sebabnya Kanada mengirim orang untuk menatapnya. Tidak boleh ada perbedaan. Kepatuhan. Yun Jiao terima kasih hari ini. Kalau tidak peduli bagaimana sang putri membenarkan Li Jingchen, dia tidak akan percaya. Sang putri menghancurkan budak. Ini adalah apa yang harus dilakukan budak. Jika Anda mengganti tas lain, tidak pernah melanggar perintah Li Jingchen, dia dan aku. Mengapa memberiku makanan dengan khawatir? Apakah orang ini setia? Anda perlu mencobanya. Kau setia pada putri geng Ben. Secara alami, lakukan pekerjaan dengan baik. Ada jet-jet emas di sini. Aku menghadiahi kamu. Budak terima kasih sang putri. Cepat bawa dan lihat. Terlihat bagus, seluruh orang lebih kaya. Di masa depan, Anda harus sering membawa lebih banyak. Budak harus menghargai sang putri. Hadiah. Omong-omong, hari ini, saya merebus semangkuk sup ikan segar. Anda akan membawa semangkuk ke Lord Wang. Budak, pergilah. Seperti yang diharapkan gadis itu sebelum Yun Jiao memasuki pintu. Saya mengambil roti. Tapi mengapa ini? Di depan tuannya sendiri. Siapa yang berani memakai hadiah dari orang lain? Jadi Yun Jiao memberimu makanan. Itu artinya pangeran. Sepertinya Tuhan masih menyusahkanmu. Sakit hati Huaiyu. Kau masih terlalu naif. Yun Jiao baru saja datang untuk memberiku makanan. Lin Pandi bergegas masuk. Kau tidak berpikir itu semua kebetulan? Budak tidak bisa menebak. Jangan menebak jika Anda tidak bisa menebak. Kau hanya perlu tahu. Anda harus menjaga Yun Jiao. Para budak tahu. Baru di Istana Putri. Anda sedang menunggu di halaman. Bagaimana bisa satu lagi? Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Ibu Suri. Atau para budak akan dikirim. Lupakan saja. Bagaimana bisa seseorang dikirim oleh Ibu Ratu? Aku bisa mengirimnya dengan mudah. Tidak ada gunanya bertarung. Lebih baik membuang energi. Biarkan saja. Panggil orang masuk. Budak tua bertemu sang putri. Katakan saja. Tujuan dari kunjungan ini. Kembali ke selir. Budak tua diperintahkan oleh Ibu Ratu. Special Lai mengajarkan ritual sang putri. Oh, Ibu Suri, bukan? Dan bilang kau harus mengajariku. Dia membuatmu memukul gong. Atau membiarkan Anda memompa saya dengan rotan. Budak tidak berani hanya mengajar.
Jika sang putri tidak mau belajar, budak tua tidak enggan. Heng tidak mengharapkan paman ini. Lebih dapat diandalkan dari yang sebelumnya, apalagi dia. Akan ada orang lain yang datang. Baiklah, kau mulai mengajar. Sebagai seorang putri, ini adalah prioritas utama. Mari kita mulai dengan hidangan kain untuk kakek. Ini bukan semuanya. Gadis-gadis akan mencoba racun. Kemudian sang putri menyesuaikan lagi. Tuan memiliki tangan. Apa yang dia inginkan? Siapa bilang Benwu tidak perlu? Tidak, kau punya 2 istri. Mengapa mereka menikmati berkah dan bekerja sendirian? Anda masih memiliki wajah untuk mengatakan itu karena Anda seseorang berbaring di tempat tidur. Pikirkan satu persatu. Kau bilang siapa yang bisa melayaninya? Kau tidak bisa hidup. Putri, tolong perhatikan kata-kata Anda. Jangan melakukan hal berikut. Garis-garis. Universitas resmi menghancurkan orang mati. Suatu hari aku punya waktu. Jamin Anda dengan nyaman. Kurang omong kosong. Tuan, silakan makan. Hanya satu sayuran. Apa yang terjadi pada sayuran ini? Warna hidangan ini, dengan warna kepala Anda. Sangat cocok. Jika kau membunuh raja, kau bisa. Orang sebesar itu masih pilih-pilih. Anda makan atau tidak. Apa yang kamu lakukan? Putri tidak makan. Anda tidak dapat menggunakan ini sebagai pelanggaran. Lakukan tabu. Kau tak pernah selesai. Gadis Wang Yilin. Kenapa dia datang? Gadis Lin berkata bahwa ada sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Wang Ye. Biarkan dia masuk. Anak perempuan melihat raja dan putri. Raja telah membiarkanmu memikirkannya. Kau tahu itu salah. Wanita itu tahu itu salah. Jangan berani mengulanginya nanti. Apa yang harus dilakukan untuk menemukan raja? Perempuan sipil tidak bisa menelan dalam beberapa hari terakhir. Ketika Anda melihat Bao, Anda akan muntah. Saya baru saja menemukan Lang Zhong untuk melihatnya. Dia mengatakan, Apa yang dia katakan? Kau sedang hamil. adalah seorang gadis sipil. Memang hamil. Orang yang tidur malam itu adalah aku. Bagaimana Lin Pan bisa hamil setelah dia memasuki rumah? Aku belum pernah mendengar tentang Li Jingchen di kamarnya. Racun di tubuh raja. Bagaimana bisa hamil? Apakah wanita malam itu? Bukan Lin Pansen sama sekali. Yanxi, Anda melihat apa yang saya lakukan. Aku hanya merasa, kakek benar-benar lapar dan belum menikah. Aku akan makan orang. Hanya berpikir tentang bagaimana mengatakan yang sebenarnya. Apa arti sang putri? Maksudku, Tuhan, kekuatan itu sekuat sapi. Luar biasa. Benarkah? Ya. Putri Wang Yemin tidak dikenal. Jika Anda hamil, jika Anda pergi, takut tidak tahu malu dan menghadapi orang tua. Dan kata-kata yang mengalir di dunia ini. Jika Tuhan tidak menyukai harapan, tidak mau pergi. Saya harap saya lebih suka bunuh diri. Saya tidak ingin mempermalukan Wang Ye. Berhenti. Tangerine. Hari ke-10 bulan depan adalah hari yang baik. Hadiah selir ini diserahkan kepada sang putri. Kenapa aku berhutang padamu? Kau berutang pada raja. Aku bertanggung jawab, tapi aku bertanggung jawab. Kau harus berjanji padaku. Katakan. Saya memiliki keputusan akhir tentang tata letak pernikahan Anda kali ini. Tidak ada pendapat atau saya akan berhenti. Raja yang baik berjanji padamu. Putri, pakaian apa ini? Tampan bagus kok putih. Masih banyak kain yang hilang. Tidak bisa menutupinya. Kalian berdua terlalu raja. Benda ini disebut gaun pengantin. Orang barat memakai ini ketika mereka menikah. Biarkan aku menjadi perencana pernikahan. Jadi saya tidak bisa mempelajarinya dengan baik. Pernikahan yang melintasi zaman ini. Kartu Destiny bikin Li Jingchen dan Lin Pandi tak terlupakan. Apa itu gaun pengantin? Ayo pergi. Berdandan dan berganti pakaian untuk pengantin wanita ini. Lihat apakah rok ini indah. Jika Anda tidak ingin menerima selir,
Katakan saja tidak perlu mengambil kesalehan anak. Datang dan menggoda. Seragam sekolah Anda tidak pergi ke sekolah. Seragam sekolah apa ini? Gaun pengantin, gaun pernikahan. Kau tidak merasa cantik. Swarovski berlian imitasi. Gaun pengantin ini adalah aku. Butuh banyak upaya untuk mengubahnya. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi sang putri. Kau ternyata kau. Pergi ke Wang Ye. Kau mencari dia. Tuan Wang adalah milikmu dan selangkangan hari ini. Pada hari sukacita, sang putri membiarkan tubuhnya. Kenakan seragam putih ini. Bukankah ini kutukan hatimu? Aku tahu, berani datang ke raja. Tubuh raja. Lin Pandi. Raja bertanya lagi. Orang yang menyelamatkan raja di Houshan malam itu, apakah kamu? Malam itu memang menyelamatkan Wang. Oke, aku pikir kau. Jangan melihat peti mati tanpa air mata. Bawa aku. Pergi. Berlutut. Lin Pandi orang ini. Anda bisa tahu. Tidak tahu. Saya tidak tahu orang ini sama sekali. Kau punya kuku yang murah malam itu di Houshan saat aku menunggu. Apa kau lupa? Anak dalam perutmu. Jilas milikku. Tidak seperti ini. Jangan percaya dia penuh kebohongan. Aku benar-benar tidak mengenal raja. Pergi dan berani menggertak raja. Kau cukup berani. Seret dia ke bawah. Pergi. Tidak salah. Ya Tuhan, dia tidak mengenalnya sama sekali. Ya Tuhan. Apa yang terjadi pada pangeran? Pernikahan tidak bisa dilakukan. Tidak perlu mundur. Lakukan sebentar. Bocah bodoh yang lelah. Sang putri sangat cantik. Itu hanya rok indah peri. Pertama kali saya melihat budak. Cantik saja. Nanti buat kalian berdua. Satu set untuk satu orang. Budak bertemu Wang Ye. Pangeran. Kenapa kau menatapku seperti ini? Apa yang kau kenakan? Cepat pergi. Ini ada di dalam ruangan, bukan di luar. Itu tidak akan berhasil. Mengapa tidak mengenakan mantel? Kejahatan feodal. Apa yang kau katakan? Tidak ada yang saya tidak tahu. Apa yang kamu lakukan? Kalian berdua bawa dia untuk ganti baju. Kalian berdua harus mundur dulu. Untuk Anda. Apa ini? Mengapa Anda tiba-tiba memberi saya hadiah? Hari ini adalah tahun ketiga Anda dan saya menikah. Sudah 3 tahun. Ini harus sangat berharga. Tidak ada yang harus dilakukan. Mari kita lihat apa yang ingin dia lakukan. Tusuk ini sangat indah. Apakah kamu suka? Sangat berharga, tentu saja aku suka. Tapi, mengapa Tuhan mengirim saya? Aku suami istri. Saya hanya mengirim beberapa tusuk konde. Bukan hubungan kita. Tidak sampai sejauh ini. Maka kita sekarang. Langkah kemana? Kami. Hormat kami sebagai tamu. Yanansi 3 tahun ini raja dari Beijing. Kau menderita. Mulai hari ini. Raja tidak akan membiarkanmu dirugikan. Kakek, kenapa kau tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Aku masih merasa, Anda biasanya terlihat lebih tinggi dari atas, lebih enak dipandang.
Raja telah salah paham tentang Anda, jadi. Maaf. Bukan Tuhan, kau masih punya sesuatu untuk dikatakan. Aku tidak terbiasa denganmu. Benda ini. Itu milikmu. Tidak, bagaimana mungkin ini milikku? Ini kan Yegelin Pandi. Raja telah membuat penyelidikan Song Yao jelas. Malam itu menyelamatkan Raja di Houshan. Bukan Lin Pan, tapi kau. Jadi malam itu. Kau melawan Ben Sheng. Tidak, jelas bukan aku. Raja sudah tahu. Tidak ada gunanya berbicara. Aku salah, maaf. Aku juga tidak sengaja hari itu karena Guanlan itu. Dia memberi saya obat. Itu sebabnya aku. Tidak benar. Kenapa aku harus minta maaf? Aku suami istri. Bukankah itu normal? Istri kecilmu yang menyakitiku. Salahkan Guanlan. Raja tidak mengatakan untuk menyalahkan Anda. Tidak datang ke Xingxi untuk meminta dosa. Lalu kau dari mana? Ada sesuatu untuk Ye Nancy. Raja ingin meminta bantuan. Apa? Dapatkah Anda memberitahu Raja cara membuat benda ini? Ratusan ribu orang di Xinjiang Utara tidak akan pernah lagi mencintai kehancuran perang. Kau hanya ingin aku bantu Anda membuat pistol. Benarkah? Ben Yu, tolong. Aku pikir aku harus pacaran. Ternyata begitu bibi saya. Tidak ada pesona? Ye Nancy. Orang-orang di Xinjiang Utara hidup di kedalaman air setiap hari. Tentara barbar utara kuat. Bahkan bagaimana aku bisa mengusir mereka? Tidak dapat sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyi. Meskipun Raja telah mengusir mereka dari perbatasan kali ini, tapi mereka akan kembali lagi. Tapi jika ada senjata ini, aku percaya. Itu pasti bisa menghancurkan barbar utara. Biarkan orang-orang tidak lagi mengungsi. Rumah itu hancur. Beri aku waktu. Dan aku punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan apa yang Anda cintai? Siapa yang mati? Apakah ada banyak hal yang disembunyikan dari saya? Kenapa kau bertanya? Hari itu, aku melihat buku di belakang tablet kuil. Karena kau melihatnya, kau harus tahu. Seluruh keluarga kita mati di medan perang. Mati untuk negara. Saya tidak percaya. Istana Zhenbei. Bagaimana bisa tiba-tiba semua mati di medan perang? Lalu bagaimana menurutmu? Saya tidak berani berspekulasi, tapi aku pernah mendengar sebuah kalimat. Apa itu? Raja ingin mati. Menteri harus mati. Kau pintar. Tapi tahu terlalu banyak. Tidak ada gunanya bagimu. Raja Zhenbei. Tidak hanya hati orang-orang, tetapi juga negara Zhaoli. Jika lebih dari setengah kekuatan militer ingin memberontak, sangat mudah. Apalagi yang kau tahu? Istana Utara Kaisar. Jadi diam-diam mengirim seseorang untuk membunuhmu. Sampai Anda yakin bahwa Anda sangat beracun. Segera. Sepertinya putriku bukan bantal bersulam. Bisa menebak langkah ini. Pemerintah kota telah melampaui orang biasa. Jadi aku benar-benar penasaran. Apa kau keracunan? Kau tidak tahu bagaimana. Kerusakan miokard. Jadi kau benar-benar diracuni. Kaisar Yongchang curiga. Ingin membohonginya. Jadi sejak awal, saya mengambil hidup saya hanya untuk membalas dendam. Ya, aku di utara. Lebih dari 100 nyawa, tidak bisa mati sia-sia. Raja ingin keluarga Jing. Hutang darah dan kompensasi darah. Tapi apakah Anda pernah berpikir setelah kau memberontak, kota yang setia dan kuat
akan membawa stigma pengkhianatan. 3 generasi kesetiaan keluarga Li saya membungkuk untuk Zhao Lai. Tapi apa akhirnya? Bagaimana dengan sejarah? Bisakah kita semua hidup? Maka Anda akan mengambil hidup Anda dan membalaskan dendam mereka. Apakah ini akan membangkitkan mereka? Kau satu-satunya anak dari keluarga Li. Kau tidak bisa mati. Itu sebabnya saya meminta Anda untuk membantu saya. Selesaikan keinginan terakhir saya sebelum saya mati. Hancurkan Beiman. Bahkan jika aku mati, orang-orang di Xinjiang Utara bisa juga hidup tanpa khawatir. Aku juga ingin membantumu, tapi senjata ini terlalu kuat. Jika berada di tangan orang jahat, konsekuensi yang tak terbayangkan. Aku tahu kekhawatiranmu. Jadi aku tidak akan memaksamu. Pangeran. Gu Bianfei bangun. Apa kata dokter? Sudah mengirim seseorang ke dokter. Hanya saja selir itu dalam suasana hati yang buruk. Menangis dan berkata tidak ingin hidup. Silakan pergi dan lihat. Ben Yu kemudian tiba. Itu adalah budak yang pensiun terlebih dahulu. Yanxi, kau ikut denganku. Kakek, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Kau tahu. Sekarang ini sangat mendesak, saya pikir. Biarkan kamu bermain denganku. Tuan Wang memahami kebenaran. Penyangkalan diri, Yanansi sangat dikagumi. Saya bersedia membantu Anda. Terima kasih, Putri. Anda dan suami saya tidak perlu berterima kasih. Ayo pergi. Kami mengatakan di jalan. Aku tidak minum. Aku bahkan tidak percaya. Aku melihat apa lagi. Siapa bilang raja tidak percaya? Tuan. Kenapa kamu tidak minum obat? Kakek berpikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Laner menyalahkan raja pada hari itu. Aku salah paham denganmu. Kakek, 3 tahun setelah kau pergi, dia kelelahan untuk istana besar ini. Siang dan malam ingin berharap Anda segera kembali. Tapi bagaimana dengan Anda? Terpaksa menabrak dinding dan bunuh diri. Salahkan raja ini. Laner membuatmu dirugikan. Apa yang dia lakukan? Kakek, biarkan dia pergi. Pergi saja, kau pikir aku akan datang. Berhenti. Dia memintaku untuk pergi. Kemarilah. Apa yang ganas? Berlutut. Atas dasar apa? Karena aku adalah suamimu. Aku tidak berlutut. Kau menjebak Laner. Biarkan Anda berlutut dan mengakui bahwa Anda belum bertobat. Itu hanya putus asa. Aku tidak menjebaknya. Dia dan seorang pria. Tuanku sakit. Laner. Sakit kepala. Laner, kau baik-baik saja. Obat cepat. Pangeran. Laner. Saya sudah mengenal Anda sejak kecil. Setia padamu sekarang. Diterima oleh sang putri tanpa alasan. Tuduhan selingkuh sangat memalukan. Aku tidak ingin hidup. Song Yao. D. Beri aku Yanansi ke Yaoguang Pavilion. Tidak ada janji saya. Tidak ada yang diizinkan. Li Jingchen, kau benar atau salah? Kau harus mengenakan topi hijau. Beri aku mulutnya. Jangan membuat Tuhan marah. Ayo pergi. 3 tahun lagi. Kau masih sangat baik. Terima kasih, Tuhan. Raja Laner. Belum cukup bingung untuk percaya pada orang bodoh. Aku dan dia hanya di depan kaisar. Berhenti bermain di hati raja. Orang yang paling peduli. Ratu-ratu memiliki tubuh yang sakit. Putri Zhao memasuki istana. Pangeran tidak mengatakan bahwa selain dia, tidak ada yang bisa membiarkanku keluar. Keputusan ratu alami lebih penting. Panggil Huayu masuk. Putri berpakaian bersama. Saya memiliki sesuatu untuk dijelaskan kepada Anda saat ini. Apa yang terjadi dengan sang putri? Maka Anda tidak akan galak saat ini. Tenang saja.
Tapi apa yang kuberikan padamu? Berhati-hatilah agar tidak ada kesalahan. Aku tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Nyonya Permaisuri. Semoga Ibu Suri Wan Fu Jin An. Jangan datang ke rumah Ai. Ibu Suri. Ibu Suri mendengar bahwa Anda tidak sehat. Lebih baik akhir-akhir ini. Tidak apa-apa. Adalah orang yang kurang bicara. Gadis Anda tidak bersalah. Tidak ada hati yang buruk. Biarkan kamu pergi ke istana untuk berbicara. Ibu Suri, batuk ini bukan masalah kecil. Jika serius, dapat berkembang menjadi asma di masa depan. Kalau tidak, Anda meminta saya untuk membuka resep untuk Anda. Perawatan tubuh. Anda akan membuka kotak. Sebelum kakek pingsan di jalan, bukankah itu yang saya sembuhkan? Kucing buta itu menabrak tikus mati. Kesehatan pertanian baik-baik saja. Hanya menyuruhmu masuk dan bertanya. Saya mendengar bahwa ada sesuatu yang salah dengan Wang Fu. Anda benar-benar kering. Li Jingchen dia. Dia menggertak orang. ini. Jingchen, anak ini menggertakmu. Bicaralah dengan Ai. Dia tidak pernah memberiku wajah yang baik. Dia memarahiku untuk wanita lain. Dia juga melarang kaki saya. Anak ini melakukan ini padamu. Bagaimana keluarga Ai mendengar? Dia sebelumnya terpana. Selir samping yang belum memulai. Ibu Suri. Ini adalah kasus. Itu Lin Pandi, dia memakai topi hijau untuk Wang. Dia juga mengandung spesies orang lain. Itu sebabnya pangeran mengeksekusinya. Saya ingin mengatakan bahwa topi hijau Wang. Mengapa dia terluka? Bagaimana dengan kehidupan gadis itu? Sistem apa ini? Ibu Suri, aku hanya berbicara denganmu. Aku hanya bilang padamu. Aku mendengar. Gu Bianfei dan pria lain di tempat tidur. Yenengsi. Tidak ada bukti untuk memfitnah. Tapi untuk dihukum. Aku tidak bilang Ibu Suri. Mari kita beri Anda denyut nadi. Lihat saja. Wanita itu tidak tahu Yang Mulia akan datang. Sang putri tidak harus sopan. Han Mia kebetulan luwet. Yang Mulia, Anda duduk. Wanita itu pensiun dulu. Putri tetap. Istana ini punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Yang Mulia, tolong. Silakan duduk. Yang Mulia mengatakan bahwa ada sesuatu yang membuat istana penasaran. Saya ingin tahu apakah sang putri dapat membingungkan istana ini. Apa yang terjadi? Istana ini mendengar bahwa sang putri terlahir bodoh. Kenapa tiba-tiba seperti orang biasa? Bahkan mahir dalam kedokteran. Ini benar-benar luar biasa. Aku belajar obat ini. Adapun kebodohan yang Anda katakan, ini berkat mimpi yang aku miliki sebelumnya. Aku dipalsukan oleh peri. Bangun saja. Yang Mulia, Anda mengatakan bahwa Tuhan tidak ajaib. Kau pikir istana akan percaya? Percaya atau tidak, Yang Mulia. Singkatnya, dunia ini sangat besar. Tidak ada yang aneh. Yang Mulia, bagaimana Anda bisa yakin apa yang saya katakan tidak benar? Ben Fu membutuhkan penjelasan yang masuk akal. Aku sepertinya tidak punya kewajiban untuk menjelaskan kepada Yang Mulia. Ibu Suri akan bangun saat istirahat makan siang. Wanita itu pensiun dulu. Putri memasuki istana selama 10 hari, tapi sepertinya aku tidak mendengarkan. Dia masih belum memiliki Anda. Ini bukan masalah, Yang Mulia. Wanita itu kembali ke istana Cining. Wanita ini tidak bisa tinggal. Lihat Ibu Suri. Datanglah ke pesta hari ini. Tidak ada orang luar. Cepat duduk. Terima kasih, Kaisar. Gu Duanfei terlihat kemerahan. Wajah seperti bunga persik, sepertinya setengah bulan ini akan dirawat dan dipelihara. Di mana sang putri dapat menemani ibu ratu setiap hari, nikmati King Fu dan seret tubuh yang sakit. Jaga Tuhan. Meskipun hanya selir samping, tapi dia membantu adikku.
Aku benar-benar ingin malas. Apa yang kamu banggakan? Aku akan dilarang tanpamu. Baiklah. Oke, hari ini pesta kaya tidak menyebutkan ini. Ibu Suri mengatakan bahwa itu adalah Yenansi. Raja tahu bahwa Anda mengingat kebencian. Tapi hari ini adalah pesta istana, di depan Kaisar dan Ibu Suri. Kau harus tahu cara bertemu. Kau hanya akan mengatakan. Jelas dia berbicara lebih dulu. Raja tidak mendengar. Laner tidak menghormati Anda. Selain itu, apa yang dia katakan adalah fakta. Sebagai seorang putri, apakah Anda mengelola istana ini selama sehari? Melompat sepanjang hari tidak besar atau kecil. Juga menjebak Laner, raja ini membuat Anda tidak bisa berefleksi. Kau tidak bertobat. Apa yang dimaksud kakek? Pangeran ingin berdiri bersamaku dan sang putri. Berikan pada Guanlan. Cepat duduk. Bagaimana bisa begitu kasar di depan Ibu Suri? Ibu Suri. Kalian juga melihat. Li Jingchen tidak memiliki aku. Pada hari kerja, Anda tidak mendengarkan saya. Ketika Anda menemukan sesuatu, Anda hanya akan eksentrik. Saya juga seorang putri keluarga Ye yang bermartabat. Di istana. Lebih buruk daripada kaisar. Kau melihat Ibu Ratu di hari kerja. Tidak ada kredit dan kerja keras. Tolong izinkan saya dengan Li Jingchen. Dari. Jangan bicara omong kosong. Kaisar. Tidak bias. Hanya saja Yenansi ini terlalu bandel. Lihatlah ibu. Sulit untuk menyelesaikan pekerjaan rumah antara suami dan istri mereka. Kami juga tidak dapat berpartisipasi. Hanya Yenansi. Anda harus bertemu. Lihatlah Anlan lembut dan masuk akal. Kau tahu lebih banyak. Ibu Suri bahkan tidak menghadap saya. Menangis dan menangis. Tidak cepat mundur. Tidak beres. Kembali lagi. Ya. Putri, kau tidak harus melahirkan. Itu juga dianggap sebagai teman masa kecil di hatinya. Berat saya secara alami di atas Anda. Biasakan saja perlahan. Guanlan, jangan terlalu bangga. Bukti bahwa kau keluar dari dinding. Aku takut kau tidak bisa menangkapnya. Jika bukan karena Li Jingchen. Jangan percaya apa yang saya katakan. Bisakah kau berdiri di sini dan berbicara padaku? Tapi Tuhan hanya percaya padaku. Apa yang bisa Anda lakukan? Jika Anda tidak tahu, kecuali Anda tidak tahu, suatu hari nanti Li Jingchen akan tahu siapa yang benar-benar. Tapi pelacur dengan bunga poplar berbasis air. Anda tidak bisa menunggu hari itu. Bukan aku. Kakak, apa yang kamu lakukan? Bagaimana Anda memukul seseorang? Ini terlalu kuno. Yensi, apa yang kamu lakukan? Saya. Ini adalah istana. Percaya atau tidak. Aku benar-benar tidak memukulnya. Raja telah melihat Anda berani berdalih. Anda. Kau gila. Datang. D. Perangkat perilaku Putri Sangba segera mempertaruhkan saya. Biarkan aku pergi. Laner, kau baik-baik saja. Saya menyalahkan Raja karena membuat Anda dirugikan. Jangan khawatir tentang pangeran. Yakinlah bahwa Raja tidak akan pernah dengan mudah memaafkannya. Kuil leluhur putri. Tuan mendenda Anda untuk berlutut di depan tablet leluhur Anda. Introspeksi apa yang Anda lakukan. Kapan harus mengakui salah? Kapan Anda akan keluar? Tidak ada gunanya aku berlutut untukmu. Aku benar, aku tidak mengakui. Masalah besar bagi saya untuk tinggal di sini seumur hidup. Kakek juga mengatakan kapan Anda mengakui kesalahan Anda. Kapan saya akan memberi Anda makanan. Dia bilang dia ingin mati kelaparan. Gulung sekarang. Pensiun itu. Putri, tolong lakukan sendiri. Li Jingchen bilang ada sesuatu di sini. Ditemukan.
Budak gadis kembali. Aku sudah menemukan kunci yang kau cari. Menurut gadis itu, di bawah pohon besar di halaman belakang rumah Ye. Menggali. Tidak ditemukan. Mereka yang tidak memiliki keluarga Ye berpikir, aku pergi untuk meminta bantuan gadis itu. Kalau begitu bagus. Aku punya tugas yang lebih penting. Gadis itu. Kali ini Li Jingchen pergi ke istana. Itu pesta besar, dia sengaja membiarkan aku pergi. Kembali lebih awal untuk mempersiapkan kunci ini. Itu adalah peninggalan ibuku yang bisa membuka Ban Shenglong. Perbendaharaan terbesar memiliki uang ini. Tentara Zhenbei memiliki suara militer yang cukup untuk melawan barbar utara. Anda mengambil kunci ini dan jimat harimau. Serahkan pada satu orang. Budak gadis itu berbicara dengan ringan. Kenapa tidak langsung ke Master Song? Song Yao. Dia adalah penjaga pribadi Li Jingchen. Banyak Kailiner di sekitarnya. Bukan strategi yang sempurna. Kepada siapa gadis itu? Aku tahu para budak. Semuanya hati-hati. Quran. Surat suara datang dari Xinjiang Utara. Pemimpin barbar utara menyerang di malam hari. Telah memimpin pasukan untuk menyerang Higuan. Tidak ada kejahatan. Brengsek ini sialan. Tepat setelah menyerahkan buku penyerahan, dia memalingkan wajahnya dan tidak mengenali siapapun. Kaisar bertanya. Segera memimpin pasukan ke Xinjiang Utara kali ini. Akan membunuh mereka semua. Tidak. Anda bisa mendapatkan racun dingin. Bagaimana Anda bisa membiarkan Anda mengambil risiko lagi? Kembali ke Xinjiang Utara, untuk membela musuh kali ini. Anda akan beristirahat dengan baik di Beijing. Kirim orang lain. Kaisar. Kepatuhan. Apa yang kau lakukan? Secara alami, mari kita lihat penampilan menyedihkan dari kekalahan. Membosankan. Mengapa Anda mengatakan Anda harus menentang saya? Apakah tidak baik menjadi putri bodoh Anda? Aku terlalu malas untuk melakukannya sekarang. Sebaiknya kau cepat-cepat. Konsekuensi. Yenengse. Jika Anda akan mendengarkan saya, mungkin pada akhirnya aku bisa. Apa artinya? Junxia. Jika kau menundukkan kepalaku, di masa depan, tidak ada yang berani menggertakmu. Jika kau tidak, maka jangan salahkan aku. Sayang sekali aku. Aku hanya ingin melihat bagaimana kau bisa bersikap baik padaku. Berikan kuku yang tak tahu malu. Ini adalah apa yang Anda cari. Detong. Tandia. Ini tidak mungkin. Guanlan baru saja membiarkan Anda pergi. Tidak ada kesempatan untuk menyesalinya sekarang. Jangan datang. Kau tidak sombong? Apakah Anda ingin bersikap baik kepada saya? Berani memukulku. Kau mengingatkanku. Malam panjang kita. Harus bermain perlahan. Jangan bawa orang lain melanggar minat antara Anda dan saya. Bukankah kamu dan Li Jingchen? Kau harus sangat akrab dengan keluarganya. Jika kau ingin aku, lebih baik meminta mereka untuk memberkati. Ini akan membuat pusing. Kualitas psikologis yang buruk masih penjahat tidak kuat. Kakak dan adik dari Li Jingchen, paman dan paman. Dan 7 bibi dan 8 bibi. Wanita ini. Hijau untuk anakmu. Jika dia pergi suatu hari, tapi jangan biarkan dia pergi dengan mudah.
Ini adalah keluhan di depan tablet leluhur. Guanlan takut mati kali ini. Menatap setiap gerakan Guanlan. Laporkan padaku kapan saja. Putri itu. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Selama seseorang bisa melindungi dia. Bawahan telah mengirim penjaga gelap bertanggung jawab atas keselamatan sang putri setiap saat. Satu bawahan berpikir. Seharusnya tidak ada perlindungan yang diperlukan di istana. Jika raja ini meninggalkan Beijing, kau pikir kau akan membiarkan dia pergi? Kekhawatiran rendah hati adalah Wang Ye. Apakah Kaisar akan membiarkan Anda meninggalkan Beijing? Manchu sipil dan militer. Raja tidak percaya seseorang memiliki kemampuan ini. Mengusir Raja Barbar Utara. Cepat atau lambat. Pergi dan kirim penjaga gelap lain, melindungi sang putri. Kakek, aku menggunakan kepribadian untuk menjamin. Aku benar-benar melihat Guanlan bersama pria lain. Tapi aku tidak melihat pria itu memakai topeng. Siapa itu? Raja sudah tahu. Bagaimana kau tahu? Ben meninggalkan Beijing selama 3 tahun. Tapi ini adalah kota utara. Tidak ada yang bisa menyelinap. Berselingkuh di situ saya. Kau telah menahannya selama 3 tahun. Dia tidak keluar dari dinding. Dia hanya orang lain. Potongan catur yang dipasang di sampingku. Tapi, apakah kalian bukan teman masa kecil? Kaisar takut pada ayah dan ibuku ketika dia masih muda. Menjepit aku sebagai sandera di Beijing. Tahunan-tahun itu tidak terlalu baik. Ketika aku diganggu. Awalnya aku bersyukur. Tapi sepertinya terlalu kebetulan. Lalu aku tahu mereka semua. Hanya untuk kepercayaan saya. Jadi saya mulai memainkan permainan besar. Sekarang Kaisar Perang Xinjiang Utara telah mengirim jenderal kota pergi ke Perang Salib. Dia memiliki beberapa keterampilan. Lingkungan geografis yang kompleks. Selain itu, orang-orang Barbar Utara sangat licik dan berani. Memahami medan Xinjiang Utara atau dia. Ini jalan buntu. Jadi saya katakan, Kaisar akhirnya akan mengirim Anda. Ya, tapi kali ini. Aku takut dia tidak akan. Jadi saya ingin meminta Anda untuk membantu saya. Aku akan membantumu. Tapi aku hanya bisa memberimu beberapa senjata dan bagaimana cara menggunakannya, saya akan menuliskannya. Bisa kau lihat kembali. Itu tergantung pada kemampuan Anda. Terima kasih ya Nancy. Tidak perlu berterima kasih padaku. Agaknya istana tidak akan damai. Ya. Guanlan telah memikirkan cara. Temukan jimat harimau yang dapat mengatur tentara utara. Ketika berita kematian saya kembali ke Beijing, Kaisar pasti akan menggunakan saya sebagai tersangka pemberontakan. Kirim Jing Haoyu untuk memeriksa Wang Fu. Jadi aku ingin kau. Berikan padaku. Tidak peduli di mana kau bersembunyi. Ingatlah untuk memberikannya kepada diri sendiri. Baik. Ya, Tuhan, hati Anda. Aku punya cara untuk memecahkan. Datanglah ke kamarku malam ini. Baik. Ternyata Gu Bianfei. Kamu ingat untuk makan atau tidak? Tidak ada perubahan. Ya Nancy, tidak peduli seberapa kuat kamu. Wang Yi meninggalkan Beijing ke Xinjiang Utara tadi malam. Di masa depan, istana ini adalah milikku. Orang itu memikatnya. Kau tidak gila? Kenapa kau tidak melawan? Atau kau tahu bahwa perlawanan hanya akan membuatmu mati? Saya pikir Anda memiliki kemampuan. Kau hanya tamparan. Kau akan membunuhku. Tidak mudah untuk mati. Bawa dia pergi. Siapa kau? Jangan penasaran siapa aku. Jika aku ingin hidup, aku akan bertanya. Jawab aku. Anda bertanya apa yang ingin Anda tanyakan? Saat Li Jingchen pergi. Apa ada sesuatu yang penting? Setelah aku dimasukkan ke dalam kuil, aku tidak pernah melihat dia.
sesuatu yang penting. Lebih baik kau mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, akan sulit. Aku tidak ingin. Benar. Kenapa aku tidak mengatakan yang sebenarnya? Big bisa bertanya Guanlan. Aula leluhur dilarang. Siapa yang tidak tahu Li Jingchen? Dia menghancurkan istrinya. Jika ada sesuatu yang penting, dia juga memberikan Guanlan. Jangan berpikir aku tidak tahu. Di permukaan trik apa yang Anda inginkan. Li Jingchen eccentric Guanlan. Tapi hanya ada larangan. Dia hanya melindungi Anda. Kelemahan saya sendiri. Aku adalah kelemahannya. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Jangan berpura-pura bodoh. Jangan salahkan aku. Apa yang kau ingin aku katakan? Ada banyak hal. Apa maksudnya? Karena kau memilih. Lalu aku akan memberitahumu. Segera serahkan tentara Zhenbei. Kau bilang itu. Kau tahu di mana? Tidak tahu. Kau ingin aku. Aku bermain denganmu. Aku benar-benar tidak tahu hal yang penting. Li Jingchen dia pasti akan. Bagaimana mungkin seorang wanita? Dia adalah Raja Kota Utara. Bahkan jika tidak ada jimat harimau, juga dapat memobilisasi tentara Zhenbei. Dia tidak akan bersembunyi. Itu pasti tersembunyi di tempat lain. Adapun lingkaran tersembunyi, Anda pasti tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Kau tanya Guanlan. Mereka memiliki hubungan yang lebih muda daripada besi saya dengan Li Jingchen. Kurang omong kosong. Sepertinya kau tidak melihat peti mati. Karena itu. Lalu kau menunggu di penjara. Lihat cambuk ini, jujur saja. Tampaknya yang mulia, tidak ada kesabaran. Jika kau mau melepas topeng, temui aku dengan jujur. Mungkin aku akan memberitahumu. Bagaimana kau tahu? Kecuali kaisar di seluruh dunia. Orang kedua yang ingin mendapatkan jimat harimau hanya yang mulia. Karena orang-orang di hadapanku, itu bukan kaisar, itu hanya pangeran. Hah begitu? Belum menyerahkan jimat harimau. Tidak bisa. Aku melihat wajah yang mulia. Itu harus dikatakan. Aku akan mati, tapi seluruh dunia kecuali Li Jingchen, dan aku tahu keberadaan Tiger Rune. Aku masih bisa hidup. Ini adalah penyelamat hidupku. Apa yang kau inginkan? Aku makan lembut tapi tidak keras. Jika kau ingin tahu, keberadaan Tiger Rune tergantung pada saya. Itu berjalan dengan baik. Mengapa orang mati cepat atau lambat? Sebelum meninggal, kau merasa nyaman. Anda orang ini, bisa hidup dan mati. Hidup dan mati. Aku tidak mau. Namun, jika Yang Mulia ingin membunuhku, kalau begitu kau akan membunuh. Sayang sekali tidak ada jimat harimau. Ketika Anda melihat matahari lagi. Baik. Aku bisa membuatmu nyaman. Namun kesabaran bengong. Hanya 3 hari. Dalam 3 hari, aku yakin. Keberadaan Tiger Rune. Batas waktu 3 hari telah tiba. Anda harus memberikan harimau ke istana ini. Yang Mulia, aku ada di sini. Masih bisa lari. Yanxi, jangan main-main denganku. Kalau tidak, kamu tidak makan buah. Ketenangan pikiran pasti akan memberikan. Bagus. Enak. Di mana jimat harimau? Aku bilang itu akan memberimu. Apa yang mendesak? Ternyata pada Anda. Kalau tidak, kau pikir aku akan bersembunyi. Aku tahu itu. Kirim orang untuk mencari tubuh secara langsung. Mengapa menunggu 3 hari lagi? Gadis bau ini datang. Siswa yang baik menunggu Putri Zhenbei di jalan. Jangan khawatir, aku akan mati. Bisakah Anda memberi saya pandangan terakhir tentang dunia ini? Hanya sekilas.
Setelah menontonnya, mari kita pergi ke jalan. Pistol. Apa yang kau inginkan sebelum mati? Yang Mulia berharap bahwa Anda akan melawan. Biarkan saya menunggu Sang Putri. Dengan Patu. Tampaknya begitu banyak orang. Apa yang keluar? Wow, ini sangat bagus. Dan orang-orang, Putri, kami adalah pangeran yang dikirim untuk melindungi Anda secara diam-diam. apa buktinya? Ini adalah token dari Lord. Lalu kalian datang terlambat. Bukan karena kami terlambat, tapi kau terlalu cepat untuk diproses. Jangan panik dalam adegan kecil. Ayo pergi. Kemana harus pergi? Kembali ke istana untuk membunuh Guanan terlebih dahulu. Pergi ke tentara Zhenbei. Tuan mendengar pangeran. Sudah ada jimat harimau. Hari ini, tentara Zhenbei dapat dipindahkan ke istana. Kaisar tua itu akhirnya. Saudara Hao yang telah menjadi pangeran selama 10 tahun. Siapapun yang tahu sesuatu harus memberi jalan. Tahun demi tahun. Harus memaksa saudara Hao untuk memaksa istana. Apakah Anda mengatakan dia layak mendapatkannya? Itu saja. Kenapa kau di sini? Bukankah kau mengirim seseorang untuk membunuhmu? Apa yang dia hitung? Aku juga ingin membunuhku. Aku tahu kenapa 3 hari kemudian. Apakah Anda ingin memberinya harimau? Mengapa? Karena setelah 3 hari, Li Jingchen kembali ke Beijing. Agaknya sekarang, dia sudah berada di gerbang kota. Tidak mungkin dia pergi ke utara. Siapa yang bilang dia pergi ke Xinjiang Utara? Dia hanya pergi ke Lincheng. Tentara Zhenbei dipindahkan. Anda. Aku mengikat mereka berdua. Dibuang ke penjara bawah tanah. Buang dengan Jing Haochen. Ya. Lepaskan aku. Pergi. Putri. Jiang Tai sebelum aku. Apakah jimat harimau dan kunci gudang yang disimpan oleh pelayan Anda? Di sini. Tapi aku mendengar Sang Putri. Yang Mulia. Dan dia telah memobilisasi tentara utara di luar kota Beijing untuk masuk ke istana. Dia palsu. Sekarang aku harus menyerahkan Li Jingchen. Sang Putri tidak harus sopan. Anda berhati-hati sepanjang jalan. Ini dia. Ye Nancy di mana dia? Pangeran. Anda memberitahu saya jimat harimau di sini. Di dalamnya ada kunci dari gudang perak saya. Aku adalah tentara utara kota. Sedikit peningkatan militer. Ye Nancy. Terima kasih. Kakek, aku. Kau menderita. Tunggu aku kembali. Aku akan kembali. Li Jingchen. Saya berharap Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Selamat tinggal. Ye Langzhong, terima kasih kemarin. Anakku baru saja mengembalikan telur ini. Anda tidak cukup makan. Tidak, anak itu akan tumbuh. Kau kembali. Oh, benar. Hari ini, ada orang asing di sini. Siapa? Ini aku. Bagaimana Anda menemukan ini? Aku harus memanggilmu sekarang. Biarkan aku pergi dulu. Ye Nancy. Kenapa kau berbohong padaku? Kau berjanji padaku. Maaf. Aku benar-benar tidak bisa menemukan alasan tetap di sisimu. Kami adalah pasangan. Bukankah ini cukup bagi kita untuk mengalami hidup dan mati bersama? Tidak cukup.
Saya tidak ingin bekerja dengan wanita lain. Dan antara kita, tidak ada hubungan suami istri. Kau tidak pernah bilang kau menyukai aku. Yancy, apa yang kau ingin aku lakukan? Aku tidak akan membiarkan Anda dan siapapun hidup bersama. Aku bersedia bersamamu seumur hidup. Dunia ini. Saya bersedia untuk berbagi dengan Anda. Kau sangat menyukaiku. Aku menyukaimu. Jangan bicara omong kosong. Aku percaya padamu.